Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan GPS, saya akan menjelaskan sedikit peraturan pertandingan futsal hari Minggu besok ya, berdasarkan teknik meeting yang dilakukan tadi malam ya, ataupun di waktu kemarin. Oke, langsung aja ya. Untuk yang pertama yaitu kick off ataupun kita mulai pertandingan di mana bola dioper, bola yang dioper oleh kawan itu harus melewati lane tengah ke lapangan lawan, tidak boleh langsung dibalik ke kawan yang ada di lapangan sendiri. Kenapa? Karena misalnya dianggap full, bola diganti main oleh lawannya. Nah, bola pertama ini boleh langsung dibagi ke kawan, namun harus lewat garis tengah ini, ya. Ataupun boleh langsung disut ke gawang lawan. Ya. Apabila terjadi gol, golnya ini dilihat dulu apakah ada sentuhan antara bola yang disut ini dengan baik dengan kawan ataupun dengan lawan. Kalau ada, bola itu dianggap gol. Kalau tidak ada sentuhan, langsung aja masuk dalam gawang, itu golnya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bola keluar lapangan, ya, baik keluar pojok ataupun keluar out ya. Nah, untuk bola out itu bolanya itu harus di atas lane, ya. Boleh di luar lane, asalkan jangan ke dalam lane. Bola ya, namanya bola. Pemainnya boleh kakinya sebelah di dalam lapangan, sebelahnya lagi di luar, ataupun lebih baik, lebih aman yang melakukan outnya itu berada di luar lapangan. Oke, nah disinilah kebanyakan kesalahan dalam pertandingan futsal. Pemain yang melakukan kesalahan ketika melakukan out, karena buru-buru, emosi ataupun apa, tidak memperhatikan lane-nya, garisnya, sehingga bola yang diautkan itu di dalam lapangan, bukan di luar. Dan ingat, yang kita mainkan di atas lane ataupun di luar lapangan. Nah, waktu untuk melakukan out ini hanya 3 detik. Nah, 3 detik. Hitungan 1, 2, 3 langsung dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka outnya akan berpindah posisi dari kita menjadi ke lawan yang lakukan. Nah, itu ingat. Kemudian ditunjukkan kornetnya harus dilakukan di sudut ini, di sudut yang sudah kita panggil lapangan, harus dalam lane ini. Boleh di atasnya ataupun di pas dalamnya, ya. Jangan lebih dari lane ini. Kalau lebih dianggap bola yang mati nanti. Oke. Kemudian kiper. Nah, untuk kiper, ya, bola yang berada pada kiper itu bola main pertama dari kiper, bola mati, ya, itu bukan ditendang. Bukan ditendang, tapi dilempar. Ya. Nah, untuk pengukurannya boleh dioper ke kawan terdekat ataupun langsung ke sebelah lawan. Ya, terserah, boleh mana aja. Namun jika dioper ke sebelah lawan, itu dijaga jangan sampai kena ring atas. Ya, kalau kena ring atas itu bolanya kornet. Ya, ataupun out lah. Ya. Kemudian bola yang dioper ke kawan, ya. Kawan ini nggak boleh lagi mengoper ke kiper sebelum kena sentuhan dengan lawan. Ya, kalau dilakukan juga maka dianggap full ataupun pelanggaran. Oke. Kemudian satu lagi, kiper yang di dalam kotak ini mengoper bola yang ke kawan, ya, ke kawan yang ada sini, dia harus kawan itu mengambil bolanya harus di luar kotak penaltinya, harus di luar, tidak boleh mengambil di dalam. Ya. Jika kawan ini buru-buru mungkin mengambil bola di dalam, ataupun kiper sendiri melemparnya di dalam, itu harus menunggu di luar. Kalau diambil di dalam, maka dianggap full juga, full ya, pelanggaran juga. Oke. Nah, kemudian full sendiri ya. Untuk full 5 kali melakukan full untuk pelanggaran, itu yang keenamnya akan dihadiahkan penalti. Ya, penalti yang dihadiahkan di kotak yang kedua. Ini dianggap kotak pertama, ini kotak penalti, ini kotak keduanya ya, tendangan titik kedua ya. Di sini akan dilakukan tendangan bebas, ya, tendangan penalti langsung. Nah, oke, ingat 5 kali full, yang keenamnya langsung dihadiahkan penalti. Oke, kemudian kartu kuning. Nah, untuk kartu kuning berdasarkan pembukaan meeting tadi malam, ya, kita tidak ada sanksi ataupun denda apapun kartu kuning. Nah, namun hati-hati, kita menjaga silaturahmi, jangan sampai karena nggak ada sanksi kita bermain seenaknya, gitu ya. Nah, oke, harus dengan hati-hati juga dengan silaturahmi ya. Kartu kuning
aman-aman aja. Ketika kartu merah diberikan oleh wasit, namun wasit itu meninjau dulu, Pak. Kenapa bisa menjadi pelanggarannya? Apakah karena emosi? Kalau karena emosi, maka pemain tersebut tidak boleh main lagi sampai babaknya selesai, sampai timnya selesai bertanding. Ya. Selanjutnya, atau jika dia menang main lagi itu tergantung pada putusan wasit selanjutnya, ya. Tapi karena asalkan dia karena emosi melakukan pelanggaran sampai mendapatkan kartu merah, dia itu nggak boleh main lagi. Nah, jika dia melakukan pelanggarannya bukan karena emosi, mungkin karena terlalu banyak kartu kuning aja, karena tidak sengaja dengan kartu kuningnya, itu boleh main lagi dengan waktu 1 menit. Setelah waktu 1 menit dia boleh main lagi. Nah, begitu juga bagi kawan yang tim yang kena kartu merah, kawan yang kena kartu merah, mereka harus bermain dengan pemain 4 orang. Karena maksimal pemain 5 orang ya, 4 orang selama 1 menit. Tidak boleh diganti selama 1 menit itu. Nah, untuk pergantian pemain itu harus dilakukan di lane tengah ini ya, misalkan di tengah ini, tanpa harus memberitahu wasit, dengan syarat pemain dalam lapangan itu sudah keluar dari lane pinggirnya ya. Nah, kalau kawannya belum keluar, jangan masuk dulu, karena ini bisa dianggap pelanggaran. Nah, dengan tanpa harus memanggil wasit atau memberitahu wasit, boleh masuk dengan cara kawannya sudah keluar, gitu ya. Nah, itu aja mungkin sekelas pemberitahuan saya ataupun informasi yang saya dapatkan ataupun ilmu yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan ataupun di GPS ataupun kawan remaja masjid yang ada di sekitar Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.